Terjemahannya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di luar Yahudi? Ada? Nggak ada. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Sejauh kita belajar, di luar 12 suku anak Yakub itu tak ada suku lain, tak ada bangsa lain. Gitu Bang. Jadi belajar itu harus pakai akal. Silakan. Makasih Pak Suma, makasih juga Bang Biko. Nora, terima kasih Bu Nora, saya udah dinaikkan, makasih ya. Dah. Oke, saya mau tanggapi dulu ya. Jadi berbicara tentang bangsa-bangsa itu memang bukan cuma menyangkut suku-suku. Kita mungkin Anda belum baca di waktu Raja Daud memerangi ya bangsa-bangsa di sekitar, dan juga Raja Yosafat memerangi bangsa-bangsa di sekitar. Itu adalah bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi bukan cuma bilang oh semua bangsa itu cuma suku-suku. Oh, itu sudah terdiri dari bangsa-bangsa yang lain juga, yang bangsa-bangsa kafir yang diperangi oleh apa? Oleh mulai dari sebelum Raja Daud itu ya. Dari raja pertama Israel itu sudah ada musuh-musuh ya, bangsa-bangsa di sekitar yang apa? Yang selalu sebetulnya mengganggu orang Israel. Jadi orang Israel itu tidak pernah berperang ketika mereka tidak diganggu. Mereka nanti berperang ketika mereka apa? Mau diganggu. Nah, itu sebabnya di dalam Ulangan juga, Ulangan 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi rupanya ada di bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu apa? Menyembah berhala. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Karena apa? Ya, 1 Tawari 16 ayat 6, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bahkan di 2 Tawari 15 ayat 13, setiap orang baik anak laki-laki atau anak laki-laki atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ya, itu di zaman Musa. Ya, karena apa? Ada Allah-Allah lain ya dari bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi kalau berbicara tentang bangsa bukan cuma satu bangsa atau suku. Ya, di zaman orang Israel, di zaman raja-raja orang Israel sudah ada raja-raja apa? Raja-raja sekitar yang mereka itu penyembah berhala. Nah, datang kepada Yesus. Apakah Yesus itu cuma untuk orang Israel? Sudah jelas di Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi untuk seluruh bangsa, apakah itu kafir atau tidak kafir, itu kalau mau menerima, welcome saja. Ya kan, keselamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa, semua orang. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa. Jadi tidak menutup kepada satu suku, satu bangsa, tetapi semua orang. Kalau semua orang kan itu mencakup seluruh dunia. Dikuatkan juga di dalam apa? Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini perintah agung Yesus. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, bukan ke seluruh Israel, bukan ke seluruh tanah Arab. Makanya juga kan Paulus dia menginjil sampai apa? Sampai di Roma, di Yunani, sampai di ada juga yang sampai ke India. Ada murid-murid Yesus sampai ke India. Karena itu perintah Yesus. Apakah pada waktu itu orang-orang di India itu sudah ada orang-orang Yahudi? Tentunya belum, tetapi inilah perintah agung Yesus. Mereka harus apa? Menuruti. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa. Itulah penginjilan, ya. Itulah penginjilan. Karena Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Injil kiamat tidak akan terjadi kalau Injil ini belum sampai ke ujung dunia. Itu dalam dalil ya. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Injil kerajaan surga ini akan disampaikan, barulah kesudahan tiba. Jadi kiamat itu juga tidak akan terjadi kalau Injil ini belum dikabarkan. Apa itu kabar baiknya? Yaitu apa? Tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia akan membawakan upah. Hanya dia yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak ada satu nabi, ya, nabi sebesar Abraham pun tidak akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Nabi sebesar Musa pun tidak akan dapat
ya memberikan upah hidup yang kekal di akhir zaman. Hanya Yesus. Ya, nabi sebesar apapun tidak akan menghakimi kecuali Yesus. Makanya ya hanya mereka yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau berbicara tentang Yesus itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Saya kira demikian. Oke, baik. Ya, sampai detik ini tidak ada dalil ya Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Jadi itu hanya doktrin. Di dalam Mazmur 147 Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini dalil. Jadi ketika kemudian dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel, ketetapan-ketetapan yang ada untuk Israel keturunan Yakub ini kemudian itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa. Jadi mustahil Yesus untuk seluruh bangsa. Karena Yesus itu datang kemudian untuk menggenapi Taurat katanya. Sedangkan Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Itu adalah warisan hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Makanya Yahudi itu bukan agama Syiar. Itu aja poinnya. Yahudi bukan agama Syiar. Kristen agama Syiar. Padahal Kristen bukan ajaran Yesus. Hanya Kristen mengaku-ngaku sebagai ajaran Yesus. Nah, sekarang kita lihat Maleakhi 3 ketika berbicara mengenai bangsa-bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud di sini bukan seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa dari Bani Yakub. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini berbicara mengenai perpuluhan seluruh bangsa katanya. Maksudnya apa? Bukankah perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi saja? Bukankah itu hanya untuk ke-12 suku Bani Israel saja? Tapi kenapa kemudian di situ disebutkan ya, kamu seluruh bangsa? Berarti kalau orang Yahudi berbicara seluruh bangsa, itu tidak memandang bangsa lain. Apa buktinya? Yesus loh, ketemu langsung dengan non-Yahudi. Apa kata Yesus? Tidak pantas makanan yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Berarti di luar bangsa Yahudi itu dianggap anjing. Mereka domba. Yahudi itu domba, Bani Israel itu domba, Bani Yakub itu domba. Yeremia 50:17, mereka lah yang disebut domba. Di luar daripada Bani Israel disebut anjing. Itu fakta. Jadi kalau ada anjing ngaku domba, itu berarti nyamar. Sederhana kok itu. Betapa kurang cantik dan kurang indah iman ibu itu. Imanmu besar wahai ibu, kata Yesus. Tapi ibu itu tidak berubah posisi menjadi domba. Ibu itu tetap aja anjing yang makan sampah dari yang jatuh dari meja tuannya, majikannya. Jangankan Kristen, ibu ini yang percaya kepada Yesus aja disebut anjing kok. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Ya sudah jadi, anaknya sembuh. Tapi ketika anaknya sembuh, apakah dia berubah menjadi domba? Tidak, tetap aja dia guguk. Makanya ketika berbicara seluruh bangsa, orang Yahudi berbicara seluruh bangsa, orang Israel berbicara mengenai seluruh bangsa, itu bercerita tentang murid-murid ke-12 anak Yakub. Nah, coba kita lihat dalam Matius 10. Ini pembuktian yang sudah sangat jelas. Tapi teman-teman Kristen ini memaksakan diri, tapi tidak apa-apa, memang harus diperjuangkan. Karena kalau saudara mengalah, gulung tikar Kristen itu. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus.
Siapa lagi yang mau didengar kalau bukan ini? Muridnya diutus, kata Yesus, jangan kamu menyimpang ke jalan bang. Waduh, Bang Joma di report teman-teman. Bang, sabar ya Bang. Bang Joma akan kembali dalam detik ketiga. Jangan lupa di tap-tap, di share-share teman-teman. Kali itu dia Bang Joma mengulang-ulang kata anjrit. Oh, oke. Bang Zuma sudah hadir sebelum detik ketiga. Sudah bangkit kembali. Bang, jangan ulang-ulang kata anjrit, Bang. Nggak ada ngaruhnya. Dari tadi malam nggak pernah aku sebut anjing juga 4 akunku. Memang saya jadi incaran. Jadi Yesus mengatakan Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pesan Yesus. Tak mungkin kemudian muridnya berkhianat, tidak mungkin. Makanya Paulus ketika mengatakan dirinya sebagai rasul, ya dia jujur, aku rasul yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Artinya bahwasanya pesan Yesus ini, kalaupun dia dikhususkan kemudian untuk ke bangsa lain, maka Yesus akan menyiapkan hukum-hukum untuk bangsa lain itu yang mana aja. Tapi kan faktanya tidak. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan prosesi ibadah yang Yesus siapkan untuk orang-orang di luar Yahudi, enggak. Karena ajaran Yesus itu hanya Taurat, hanya kitab Tanakh. Maka Yesus itu tidak membutuhkan kemudian perangkat-perangkat pengajaran dalam hal ketuhanan, dalam hal ibadah, dalam hal dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Yesus hanya untuk kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Makanya di dalam Matius 5 dia katakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada bangsa lain, orang lain, maka dia akan menempati neraka alias tempat terendah di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang melakukan kebalikannya, mempelajari Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan langit alias surga. Nah, lalu Yesus juga mengatakan begini, bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya Yesus ini memahami dengan pasti bahwasanya masih ada ajaran Tuhan yang akan diajarkan, tetapi itu adalah kesinambungan dari ajaran yang dia bawa. Bukan perbedaan, bukan melangkah kepada pengajaran yang justru bertentangan dengan ajaran daripada nabi-nabi yang ada kepada Bani Israel. Nah, saya kira begitu, Bung. Artinya ketika Yesus mengatakan, pergilah, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Segala bangsa yang dimaksud di situ adalah ke-12 suku dari anak Yakub yang masih dan belum menerima Yesus sebagai Mesias, bukan kepada orang-orang di luar 12 suku Bani Yakub. Demikian. Oke, Bang, aku ada pantun dikit supaya nggak repot-repot ini TikTok ya kan. Bang Luhut jualan kardus, abu gosok ditelan kutu. Bang pengikut jalan lurus, besok ganti nama jadi pengikut jalan buntu. Oke, next, silakan Bang. Saya sudah buktikan bahwa Yesus itu bukan hanya satu bangsa saja, bangsa Israel. Kalau Anda mau katakan 12 suku, itu suku Israel juga, ya. Jadi mereka itu bukan termasuk bangsa-bangsa, mereka satu bangsa, tapi terdiri dari 12 suku. Dan Yesus itu bukan cuma 12 suku, tetapi untuk semua bangsa. Makanya dia akan datangkan bukan cuma menghakimi orang-orang Israel, orang Muslim, orang Katolik, ya, orang siapapun akan dihakimi oleh Yesus, ya. Jadi bukan cuma akan menghakimi 12 suku, ya. Memang 12 suku itu kan mewakili. Memang mereka itu adalah umat istimewa, ya, itu tidak bisa disangkal, ya. Itu memang tidak bisa disangkal.
Tidak bisa disangkal karena Al-Quran juga akan mengatakan maka umat Israel itu dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bukan berarti Yesus hanya khusus bangsa Israel. Lukas pasal 2 jelas sekali malaikat mengatakan ya. Lukas 2 pasal 10 jelas sekali. Lalu kata malaikat itu, saya ulang lagi ya, karena ini bukan asumsi, ini firman Tuhan ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya, seluruh umat ini ya, bukan cuma orang Israel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi itu adalah juru selamat karena dia juga yang nantinya akan menghakimi. Kalau misalnya juga Anda bilang, oh itu hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, oh jangan dulu brother. Kali kita kembali di Kejadian pasal 2, Sabat itu sudah ada ya, sejak penciptaan itu Sabat itu sudah ada di dalam hukum Taurat ya. 10 perintah Allah salah satunya adalah apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat, dan Sabat itu sudah tertera di pasal Kejadian, kitab Kejadian pasal 2 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hukum Sabat itu sudah ada ya. Jadi itu bukan cuma orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan Abraham? Apakah Abraham menuruti hukum Taurat? Ya pasti dia mengikuti hukum Taurat. Kejadian pasal 26 ayat 5 saya baca ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, firman Allah ini ya, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Apa itu segala perintah? Itu termasuk hukum Taurat, segala perintah, ketetapan, apalagi, dan hukumku. Anda bisa bayangkan ya, segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Apa yang dimaksud dengan hukumku? Yaitu termasuk hukum Taurat. Kenapa diulangi lagi ketika bangsa Israel itu apa? Rupanya bangsa Israel itu sudah melupakan hukum Taurat. Ya, hukum-hukum Tuhan, karena mereka itu dijajah oleh bangsa Babylon dan juga oleh bangsa Mesir, sehingga apa? Mereka sudah melupakan hukum-hukum Tuhan. Makanya diulangi lagi hukum itu, dikembalikan lagi, diingatkan kembali ya oleh Tuhan kepada apa? Melalui supaya mereka apa? Taat kembali lagi kepada hukum-hukum itu. Tetapi berbicara hukum Taurat itu sejak di Eden itu sudah ada, cuma kan belum seperti yang digambarkan di dalam zaman Musa itu dituliskan. Tetapi Abraham pun sudah mengikutinya ya, segala firman-Ku ya, memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah. Kalau berbicara segala perintah itu apa saja? Segala ketetapan dan hukumku. Itu kan berarti Abraham juga sudah menuruti perintah Allah, termasuk di dalam 10 hukum itu. Jadi berbicara tentang hukum ini universal. Sekalipun itu dikhususkan kepada apa? Bangsa Israel. Tetapi bukan berarti hanya bangsa Israel. Karena ketika Allah akan datang, Yesus akan datang, akan menghakimi, pasti berdasarkan hukum. Ya, bagaimana kita mau judge dia kalau tidak ada hukum? Ya, hukum Allah lah yang akan menjadi standar penghakiman yang Yesus akan gunakan. Sudahkah kamu memelihara Sabat? Wah, jangan harap kalau Anda tidak memelihara Sabat akan masuk surga. Ya, jangan harap kalau Anda tidak menguruskan Sabat Anda akan masuk surga. Ya, Anda akan dimuntahkan nantinya. Jadi hanya orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan akan selamat ya. Tapi bukan berarti kita bergantung kepada hukum. Karena ingat, kita juga diselamatkan ini oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita kepada Yesus. Ketika kita sudah diselamatkan, maka dengan sendirinya kita akan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Jangan makan babi. Saya tidak makan babi. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yesus kebiasaannya pergi ke sinagog pada hari Sabat. Kami orang Kristen Advent juga tiap Sabat pergi. Ya, kemudian mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan. Itu juga digunakan. Apa gunanya bagi kami ya? Itu persepuluhan itu digunakan itu ada untuk pendidikan, ada untuk membangun rumah sakit, ada untuk membangun gereja, ada untuk sosial, untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu termasuk di dalam perpuluhan. Kalau kami sebagai orang Kristen Advent ya, jadi semuanya itu sudah diatur. Ada itu juga bisa digaji kepada orang-orang yang memerlukan. Seperti guru, kalau di yayasan itu guru itu dibayar juga oleh sebagian dari persepuluhan. Karena itu memang sudah diposkan, sudah diatur sedemikian rupa agar
uang itu tidak digunakan untuk untuk kepelesiran, tetapi untuk penginjilan, untuk bangun gereja, bangun sekolah, rumah sakit, universitas. Makanya coba Anda tanyakan ya, di Advent itu ada rumah sakit, ada universitas, ada sekolah-sekolah, itu semua diguna diambil dari persepuluhan itu. Jadi bukan digunakan oleh pendeta ya. Jadi jangan salah paham kalau kami di Kristen Advent. Jadi saya kira demikian, brother. Oke. Baik. Jadi apapun bisa ditiru, apapun bisa diamalkan, apapun bisa dipraktekkan kemudian. Tapi sifatnya ya hukum untuk agama orang, untuk kaum tertentu gitu ya. Silakan aja. Nah sekarang tolak ukurnya, sederhananya kemudian adalah tidak ada pengakuan Yesus. Itu dulu. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya di dalam Lukas 2 nomor 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa yang dimaksud ini kembali lagi kepada apa yang menjadi tradisi Yudaism. Sekali lagi saya katakan, kalau berbicara mengenai Yudaism, ajaran Yudaism itu, ajaran nabi-nabi Yudaism itu bukan untuk bangsa lain. Jadi kalau bercerita tentang bangsa, seluruh bangsa artinya seluruh bangsa dari anak Yakub. Contoh, perpuluhan. Apakah itu untuk seluruh bangsa? Tidak. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja. Mengenai bangsa Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini bukan untuk Advent. Advent ini penumpang gelap yang mengambil hukum Tuhan yang diperuntukkan untuk bangsa Lewi. Mereka ambil pandai-pandaian, itu terkait dengan politik, ekonomi namanya. Nah, sekarang ketika dikatakan seluruh bangsa, orang Kristen memahaminya itu untuk seluruh manusia, tapi orang Yahudi memahaminya untuk mereka saja. Sekarang umat Islam harus percaya kepada Yahudi atau percaya kepada orang Kristen yang bukan siapa-siapa dari pengajaran orang Yahudi? Itu dulu poinnya. Lukas 2 nomor 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Kalau pemahaman Kristen itu betul terhadap dalil ini, berarti Yesus salah. Karena lebih dulu malaikat berkata di dalam tulisan Lukas, meski Lukas ini entah dari mana dia dapat tulisan ini ya, Lukas lebih dulu menceritakan tentang malaikat yang mengaku Yesus untuk seluruh bangsa. Kalau ini betul untuk seluruh bangsa atau seluruh manusia, berarti Yesus salah. Karena Yesus berikutnya setelah dia dewasa, usia 30 tahun ke atas, Yesus berkata, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Loh, kenapa bisa berbeda dengan Lukas 2 nomor 10 perkataan malaikat ini? Kenapa bisa berbeda? Yang membuat berbeda adalah doktrin Kristen. Tapi doktrin Yahudi, Yesus, Yahudi sedang menunggu Mesias. Mesias untuk siapa? Mesias untuk bangsa Israel, bukan Mesias untuk dunia. Enggak ada itu. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah Mesias untuk mereka tok, bukan untuk dunia. Itu dipahami dulu. Sehingga ketika dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini lagi-lagi 12 suku bangsa dari anak Yakub. Tapi Kristen sah-sah saja. Oh tidak Bang Suma, itu untuk kami ya silakan, dari talu sampai di kubur Anda iman itu boleh, silakan. Tapi ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 12:48. Ini ucapan Yesus. Bahaya ini kalau tidak diimani ini. Karena di dalam Al-Quran juga ada ucapan yang sama seperti ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku
Dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya di situ? Firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang Yesus katakan itu adalah, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana firman yang Yesus pernah ucapkan? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi orang-orang di luar umat Israel ya tidak nyambung, tidak akan masuk dalam penghakiman ini. Bahkan pengusiran yang ia dapatkan. Yesus nanti akan menghakimi. Muncul dua kelompok. Yang satu Bani Israel, muncul Bani Kristen, muncul juga mereka kemudian. Yesus berkata, iki siapa? Hei, bos, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Kok kami enggak diakui? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen ini dianggap pembuat kejahatan? Karena nyamar-nyamar sebagai pengikut. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa, hukum Taurat hanya diberikan kepada Bani Israel. Kehendak Bapa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Kristen datang, Yesus itu dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Apakah ada Bapa memberikan kehendaknya seperti itu? Wahai manusia, inilah anakku yang kukasihi, jadikanlah mereka tumbal untuk dosa-dosamu. Oh tidak, anak dikasihi jangan dibunuh. Keluaran 23 itu, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Bapa, kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya jangan kau membunuh Yesus. Kehendak Bapaknya jangan kau bunuh anakku. Tapi orang Kristen menganggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi melanggar kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Kristen justru hidup di situ. Akibat pembunuhan terhadap orang yang bersalah, Kristen kemudian berjaya. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan atau iblis? Tuhan yang nggak mau. Itu kekejian bagi saya, kata Tuhan. Pembunuhan terhadap anak saya yang kukasihi itu, yang mengajarkan kebenaran itu, yang adalah hidup itu menuju kepada saya, itu tidak boleh kau bunuh. Nggak boleh. Itu kemurkaan. Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di situ Tuhan sangat-sangat murka. Kemudian jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Tuhan tidak akan pernah melegalkan pembunuhan terhadap Yesus dengan konsep untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki dosa. Tidak mungkin. Jadi terakhir, saudara, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, Anda tidak menerima perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Tidak. Anda tidak menerimanya. Anda tidak menerimanya. Lalu Yesus mengatakan, Matius 8 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bukan perintah Paulus, bukan perintah Lukas, bukan perintah gereja, bukan perintah pastor, bukan perintah Katolik, Protestan, dan seterusnya. Tapi perintah yang dimaksud di sini adalah perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus untuk menjadi Advent? Mana perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Mana perintah Yesus untuk menyembahnya? Mana perintah Yesus untuk dan seterusnya? Nggak ada. Nggak ada. Perintah Yesus, pergilah kepada, janganlah kau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa umatku dari Bani Israel. Itu perintah Yesusnya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya saudara, di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang Kristen sekte apapun yang berasal dari batang pengajaran nabi palsu, itu semuanya diusir. Dan diusir ke mana? Bukan diusir pindah kota, tapi diusir ke neraka. Saya kira begitu, saudara Pera. Silakan. Assalamualaikum, Bang. Boleh ngobrol sebentar, Bang? Ya.
Nah, izin nih Bang bagi yang fanatik agama Kristen, ya kan? Cuman mau ngasih tahu aja. Pada zaman Isa hidup atau Yesus Kristus hidup, Islam kan belum ada. Pertanyaan siapa yang membunuh, yang menyalib Yesus Kristus? Kalau Islam belum ada berarti bukan kami musuh kalian loh. Tolong dicek Bang. Oke, saya mau tanggapi. Ya. Yang jelas setahu saya Islam belum ada di zaman Yesus Kristus. Jadi pertanyaan siapa yang hajar atau apa namanya menyalib Yesus Kristus? Kalau dibilang Islam jangan salah ya, saya udah bilang belum ada. Yang setahu saya sejarahnya itu Roma, Yahudi yang nyalib Tuhan kalian, yang kalian fanatik. Sementara kalian sekarang fanatik kali sama Israel, sementara Tuhan kalian mereka yang nyalip. Tunggu ya Bang, kita lagi masih diskusi. Silakan Bang, pengikut jalan lurus. Oke Bang, itu aja Bang pertanyaannya Bang ya. Saya jadi pendengar setia terus sebentar. Baik. Terima kasih Bang. Bang Suna, jangan percaya kepada Yahudi, ya. Jangan percaya kepada Kristen, tetapi percayalah kepada Alkitab, ya. Percayalah kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dikatakan bukan bagi orang Yahudi ya, sekali lagi ya, bukan untuk orang Yahudi, tidak dikhususkan untuk orang Yahudi. Siapa saja, sama dengan sebetulnya di Yohanes 3 ayat 16 ya, setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi. Jadi kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Oleh kenapa? Dia mau mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan. Sama dengan juga di Yohanes pasal 6 ya, pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ingat, Yesus berkorban bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapaknya ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Apa artinya jangan ada yang hilang? Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka akan dihukum, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada nabi akan membangkitkan pada akhir zaman kecuali Yesus. Jadi dia tidak mau supaya ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Ya, dia mau supaya semua orang selamat. Makanya perintah agung Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 perintahnya, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia ini, dan jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa, berarti masih banyak yang belum menjadi bangsa pilihan Allah. Makanya dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa. Ini perintah agung Yesus, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah agung. Makanya kami orang Kristen ya, kami harus menginjil. Kami harus menyatakan siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menghakimi. Ya, karena ingat ya, ada juga orang Kristen yang hanya cuma Kristen KTP. Makanya Yesus akan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga? Yaitu menyelamatkan orang-orang yang hilang, ya, orang-orang penyembah berhala supaya mereka tobat. Makanya Paulus diutus ke Yunani. Ada penyembah berhala, ketika mereka tiba di Yunani, mereka katakan, oh inilah dewa-dewa sudah turun. Kemudian Paulus mengojakkan pakaiannya, kami adalah manusia biasa seperti kamu, tapi kami datang untuk memberitakan Injil supaya kamu juga meninggalkan kefasikan penyembah berhala. Jadi Paulus itu sangat juga berarti ya bagi orang-orang Yunani, mereka bertobat mengikuti Yesus. Ya, inilah salah satu kehendak Bapaknya di surga, supaya tidak ada yang hilang, ya,
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, hilang ini itu artinya binasa, ya, masuk neraka, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi hanya orang-orang yang percaya saja kepada Yesus yang akan dibangkitkan. Jangan harap orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Mereka juga akan dibangkitkan, ya, pasti. Tapi ada pastinya, ada tapinya. Yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan apa? Mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi ini adalah punishment dan reward dari Yesus. Dan Yesus akan melakukan itu. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain akan melakukan itu kecuali Yesus. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, karena utusan sampai kiamat pun Anda tidak akan menunjukkan utusan akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Utusan akan memberikan upah hidup yang kekal pada akhir zaman, kecuali Yesus, kecuali Allah. Karena Yesus memang itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan Dia yang akhir. Siapakah yang merujuk pada Dialah yang awal, Dia yang akhir? Kalau bukan Yesus, hanya Yesus yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, ya. Kalau Dialah yang awal dan yang akhir, pasti Dialah adalah Allah yang patut disembah. Kalau Dia adalah Allah yang patut disembah, Dia juga berhak memberikan apa? Upah hidup yang kekal. Oke, brother, saya kira demikian. Ya, mimpi indah itu memang bagus. Apalagi iblis itu kan, paling lihai menyesatkan manusia. Nah sekarang, apa yang Anda jual ini? Anda ingin supaya orang itu hidup kekal, dibangkitkan oleh Yesus. Itu mimpi. Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan membangkitnya di akhir zaman. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang hidup di gedung lantai 14 kantor lain, iya, betul. Saya pun tahu kalau itu, bahwa yang menjanjikan membangkitkan orang di akhir zaman itu adalah orang-orang yang ada di lai. Kenapa? Original teksnya tidak mengatakan seperti itu. Yesus hanya mengatakan tentang Tuhannya. Makanya di sana ada kata anestemi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Bukan aku bangkitkan pada akhir zaman, itu penambahan lai. Lembaga lupa ayat Injil. Anestemi itu artinya bangkit atau bangun. Bukan aku akan membangkitkan, gak ada itu cerita. Itu hanya penambahan-penambahan orang-orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal, yang kerasukan setan yang ada di lembaga kitab Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Itu terjemahan yang betul. Yohanes 6 nomor 44. Kita mundur. Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Mendengarkan ini, wow, keren. Yesus membangkitkan orang di akhir zaman. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang awam, orang yang tidak tahu tentang kristologi, itu bisa murtad. Tapi sebenarnya itu adalah penambahan-penambahan yang orang-orang yang ada duduk di lai. Di situ original teksnya tak ada kata ku bangkitkan. Yang ada kata anestemi, artinya bangkit. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan aku yang membangkitkan, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Sekali-kali gunakan akal dulu untuk belajar Kristen itu. Karena orang yang menggunakan akal akan meninggalkan Kristen. Karena segala upaya yang dilakukan oleh Kristen itu bukan dari Yesus, tapi upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya supaya bisa kemudian menggiring orang-orang menjadi pengikut
agama Romawi, bukan ajaran Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak. Orang Kristen ada nggak yang melihat Yesus? Ada nggak? Inilah yang saya katakan, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Orang-orang pada zamannya, di awal saya sudah mengatakan, rasa bahasa, keadaan, situasi yang tercipta kemudian adalah dialog, diskusi, interaksi antara Yesus dengan ahli Taurat, antara Yesus dengan orang Farisi, antara Yesus dengan mahkamah agama, antara Yesus dengan rabi-rabi, antara Yesus dengan ahli Taurat. Bukan antara Yesus dengan orang Romawi, bukan. Antara Yesus dengan orang Kristen, bukan sama sekali. Yesus berdialog tentang dirinya dan kaumnya Bani Israel. Makanya ketika ia mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, berarti yang sezaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang duduk di depan Yesus, yang bercerita dengan Yesus, yang hadir kupingnya pada saat Yesus mengajar. Akulah guru, akulah Tuhan. Yang dimaksud murid adalah mereka yang hidup sesama dengan Yesus, bukan yang hidup setelah Yesus, apalagi hidup 2000 tahun yang lalu, yang sekarang setelah Yesus, bukan. Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus, seangkatan dengan Yesus, bertetangga dengan Yesus, sekampung dengan Yesus. Itu yang dimaksud. Kristen datang kemudian mengartikan dengan seenak perutnya. Sebab inilah kehendak Tuhanku, Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Aku dan yang percaya kepadanya, padaku, peroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu tak ada. Itu nggak ada, supaya Aku itu nggak ada. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Karena kenapa? Dalil yang ada di lembaga kitab saudara itu sudah jauh dari apa yang harusnya tertulis. Paham itu, Bung? Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus ini mengakui dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau ada orang atau mengaku murid Yesus dan mengatakan diutus untuk seluruh bangsa, maka murid itu murid murtad dari ajaran Yesus. Itu pasti. Nah, untuk mengetahui itu semua, silakan mari kita lihat. Ada tidak kemudian orang yang bisa menunjukkan ke kita pengakuan Yesus, Aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tidak ada itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Yesus sudah terbukti membangkitkan orang mati di zaman dahulu, ya. Itu zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman nanti? Ya, pasti itu akan digenapi juga. Tetapi kalau Anda bilang dia tidak akan membangkitkan, saya lebih percaya lembaga Alkitab Internasional Bible English King James Version daripada pernyataan Anda. Ya, saya baca ya di kitab bahasa Inggris ini, lembaga Alkitab punya ini. Ya, di dalam ayat 38 ya. Saya mulai dari ayat 38 ya, ayat 38. Ya, ini hanya membuktikan bahwa Anda bilang tidak ada kata membangkitkan ya. Anda bilang di situ tidak ada kata yang membangkitkan. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Ayat 39. And this is the Father's will which hath sent me, that all of which he hath given me should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Jadi yang akan membangkitkan ya Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kan kepada Yesus ya. Di raise him up, raise it up, itu membangkitkan. Siapa yang akan membangkitkan? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Siapa lagi yang diberikan kuasa oleh Bapaknya selain Yesus? Tidak ada satu oknum ya Bapa memberikan kuasa kepada siapa? Si A, si B, si Nabi A, si Nabi B, kecuali Yesus. Makanya dia yang akan membangkitkan, brother. Ya. Kemudian di ayat 40 juga. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son
and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up. I will raise him up. Aku akan membangkitkannya juga. Jadi dia yang akan membangkitkan, brother, bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun ada Anda bilang, oh Allah yang membangkitkan Bapaknya, ya memang sudah diberikan kuasa kepadanya. Bukankah ada yang ayat yang lain? Aku telah diberikan apa? Kuasa di dunia dan apa? Di dunia dan di surga. Itulah kuasa Yesus. Makanya tidak ada satu oknum yang akan datang yang akan membangkitkan selain Yesus. Ya, ini dalilnya. Saya tidak mengarang-arang. Jangan percaya kepada orang Yahudi, jangan percaya kepada orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan yang adalah ilham dari Tuhan. Nah, kemudian Anda bilang, oh ini hanya khusus orang di zaman dahulu. Yesus itu apakah Yesus itu cuma untuk orang yang hidup di zaman dahulu? Bagaimana dengan orang yang hidup di akhir zaman? Apa gunanya air saman, brother? Orang air saman itu kan orang yang nantinya akan diselamatkan, bukan dari orang dulu. Ini dituliskan supaya apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di kemudian. Dengan Bro Suma dan saya dan yang ada di room ini, kita hidup di air saman ini yang nantinya akan mengalami hal itu. Kalau kita misalnya masih hidup ketika Yesus akan datang, ya, karena Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan ya kedatangannya. Dia akan dikelilingi oleh apa? Beribu-ribu malaikat akan meniup trompet dan semua orang akan mendengar. Kita bisa bayangkan ya, orang yang ada di Arab sana akan mendengar. Kita tidak tahu di mana dia akan turun, tapi semua mata akan memandang. Bahkan yang menikam dia akan melihat juga dia. Tapi yang menikam dia hanya lihat, wah, ini yang saya tombak. Kemudian dia mati dan akan menunggu waktunya akan dibangkitkan untuk menerima apa? Hukuman. Jadi dalam kekristenan itu memang akan terjadi kebangkitan kedua lagi ya. Jadi ketika Yesus datang, orang-orang percaya akan bangkit dan juga orang percaya yang tidak percaya akan bangkit, tapi dia hanya melihat kedatangannya kemudian dia mati. Tapi orang-orang yang percaya, mereka itu akan apa? Akan diangkat, akan diubahkan dan akan menyongsong Tuhan di surga. Dan itulah yang menjadi tentunya harapan bagi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu punya pengharapan. Tapi ingat lagi ya, ada ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yaitu apa? Taat kepada Allah, ya, menghormati Allah, ingat hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kalau Anda tidak menguduskan hari Sabat, ya jangan harap kalau Anda akan masuk di surga. Karena di surga juga dari Sabat ke Sabat orang akan menguduskan hari Sabat. Tidak dikatakan di situ hari Jumat, hari Minggu, tidak ada. Hanya Sabat di buku Yesaya itu, ya. Dari Sabat ke Sabat, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, mereka akan memuliakan Allah. Itulah kerinduan kami orang Kristen. Saya kira itu, brother. Kalau mungkin itu juga penutup saya, mungkin cukup sekian. Kalau Anda mau closing statement, silakan. Boleh enggak satu pertanyaan? Oh, boleh. Bisakah Yesus itu bangkit kalau tidak dibangkitkan? Oke. Di dalam Yohanes ya, aku berhak memberikan nyawaku dan berhak juga apa? Menerimanya kembali. Pasti dia bisa. Karena dia katakan apa? Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak menerimanya kembali. Kalau dia sebagai manusia, dia tidak bisa. Tetapi sebagai Allah, dia bisa. Karena dia maha kuasa. Karena kan ada ayatnya kan, kalau saya lupa ayatnya. Tapi Anda boleh search. Aku berhak memberikan nyawaku, dan aku juga berhak menerimanya kembali. Apa artinya? Tidak ada satu nabi yang berani mengatakan begitu ya. Kecuali Allah, kecuali Tuhan. Dan Yesus menyatakan seperti itu. Saya kira demikian, brother. Sekarang begini. Apakah Anda berhak untuk memberikan nyawa Anda? Saya tidak berhak memberikan nyawa saya karena saya ini adalah milik Allah. Ya, maksudnya apakah ada kemudian kemampuan pada diri Anda untuk melakukan hal itu? Misalnya Anda di medan perang, kemudian Anda masuk ke dalam, apakah itu hak Anda untuk melakukan itu? Atau ada perintah keterpaksaan? Apakah Anda bisa masuk di medan perang karena keikhlasan? Kalau pengorbanan ya, kalau mau membantu orang ya,
kalau saya terpanggil untuk membantu orang menyelamatkan dia, misalnya dia sudah mau tenggelam ya, ini sementara peperangan ya, kemudian saya mau bantu, itu kan tergantung dari kata hati saya. Apakah saya berani mau menolong dia? Itu juga tergantung dari pribadi kita. Mungkin saat ini saya bilang, oh saya berani, tapi belum tentu kan ketika kita dihadapkan kepada yang nyata, perang, apakah saya berani? Ya belum tentu juga. Ya, jadi semua orang itu punya hak untuk menyerahkan nyawanya. Siapapun tidak bisa dilarang. Orang-orang yang mau ikhlas kemudian menyerahkan nyawanya, bisa. Itu tidak ada yang larang. Dan itu bukan status sebagai Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai saja Yesus tidak dibangkitkan, berarti dia dibangkitkan. Itu dulu. Kemudian di dalam kisah pewarta juga diceritakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi paparan-paparan dibangkitkan dan seterusnya yang saya uraikan tadi, memperoleh hidup kekal itu secara otomatis bangkit. Bukan Yesus yang membangkitkan. Artinya Yesus mengajarkan begini loh caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Artinya semua manusia akan bangkit dari kematian. Tak ada yang tidak bangkit. Semuanya. Tidak ada yang menjadi mayat selamanya. Pada akhir zaman, pada saat kiamat sudah berlaku, maka setelahnya semua akan bangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Manusia mana yang tidak dibangkitkan kemudian? Manusia semuanya bangkit. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan dan seterusnya, mau Hindu, ateis, semua akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak. Lalu apa maksud daripada aku akan membangkitkan? Kalau itu kita ikuti irama saudara. Yang akan dibangkitkan itu adalah mereka yang kemudian masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Bukan bangkit dari kematian. Oh saya mati lalu Yesus memanggilkan. Bukan. Yang dimaksud dibangkitkan dari kematian adalah mereka yang tidak masuk ke dalam neraka, melainkan mereka yang masuk surga. Nah sekarang apa syaratnya masuk surga? Menurut Yesus, melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Tunjukkan ke kita, supaya kita itu menyembah Yesus. Mana kehendak Bapa? Wahai manusia, aku Bapa menghendaki kalian menyembah utusanku. Mana itu tertulis? Ada kehendak Bapa. Sembahlah Yesus, jadikanlah anakku sebagai sembahan selain daripada aku. Yesus itu adalah aku sendiri. Sembahlah dia, ibadahilah dia. Mana kehendak Bapa supaya kita mengibadahi Yesus? Bapa cuma mengajarkan supaya kita percaya kepada dirinya. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya percaya. Kalau tidak dipercaya berarti Anda tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya supaya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya ke enggak? Orang Kristen tidak percaya. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Mustahil. Justru karena mereka menjadi Kristen karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang mengajarkan hal ini semua sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Tidak ada ajaran Yesus yang bisa mengantarkan kita menjadi Advent. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus yang bisa mengajarkan kita sampai kepada Katolik. Tak ada. Tak ada. Ajaran Yesus hanya mengajarkan kita sampai kepada praktisi Torah. Jadi klaim boleh saja, semangat beragama silakan saja, tapi apalah artinya kalau itu hanya angan-angan kosong? Apa buktinya angan-angan kosong? Sederhana, pondasi awalnya. Mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan, mengibadahkan dirinya kepada Yesus? Perintah Tuhannya ada enggak? Kehendak Bapaknya ada enggak? Bukankah kehendak Bapa tadi itu sudah sangat jelas dikatakan, inilah kehendak Bapakku. Jelas tertulis dalam kitab saudara sendiri. Kehendak Bapakku adalah, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikannya Tuhan kepada Bani Israel, kepada Yesus? Ya Bani Israel. Coba kita lihat di dalam kisah pewarta 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan membangkitkan Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi orang
Israel. Saya baca dalilnya. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yohanes yang Anda baca, Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah Bani Israel. Dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Pewarta 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana pernyataannya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Batak, bagi orang Toraja, bagi seluruh dunia, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Tidak akan pernah Anda temukan. Jadi kehendak Bapaknya jelas supaya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42? Kita lihat, ya. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mengatakan dengan sangat terang di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku mengajarkannya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar supaya orang-orang Bani Israel percaya kalau Dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Di mana Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau sendiri, supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau Tuhan itu sendiri, supaya mereka percaya untuk menyembah kepadaku. Mana-mana, nggak ada. Yesus mengatakan, aku mengajarkannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Dengan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan dibangkitkan masuk ke surga. Ingat, dibangkitkan yang maksud di sini bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan maksudnya sini masuk ke surga. Karena seluruh umat manusia akan bangkit. Mau itu yang ke neraka, mau mereka yang ke surga, semua akan dibangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yesus berkata, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihukum atau mati di neraka. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Berarti semua orang akan bangkit dari kematian. Jadi jangan Anda jual Yesus yang akan membangkitkan di akhir zaman dari kematian. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya akan bangkit. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk ke neraka, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah manusia, Dia adalah utusan, itu siapa? Islam. Kristen mulutnya mengatakan, kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah, coba intip kalau di gereja hari Sabtu atau hari Minggu, siapa yang dia ibadahi? Yesus. Berarti munafik. Mulut berkata Yesus itu adalah utusan, tapi faktanya dalam ibadah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, Bung. Yesus mengusir orang-orang munafik. Yesus mengusir pembuat kejahatan yang Anda sebutkan tadi di Matius 7. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Aku utusan, Anda malah sembah. Demikian. Oke. Saya mau tanggapi dulu tentang memberikan ya. Semua orang bisa saja ya memberikan nyawanya, tapi dia tidak berhak mengambilnya kembali, ya kan? Apakah Bro Suma berani? Oke, saya berhak memberikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali dengan kekuatan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Yesus yang berani mengatakan begitu. Yesus kan tadi sudah dikatakan di 1 Korintus 15. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Saya kok jadi malu membacanya ya. Tetapi andai kata Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Artinya Yesus ini ketika Anda mengatakan aku berhak menerimanya kembali, yes. Apa Anda pikir orang yang ada di alam kubur itu tidak punya hak menerima rohnya kembali? Semua kita punya hak untuk menerima roh kita kembali nanti. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi mati selamanya, enggak ada.
Semua manusia punya hak untuk menerima rohnya kembali, sehingga mereka hidup, baik mereka yang ke neraka maupun mereka yang ke surga. Jadi ungkapan-ungkapan Yesus yang kayak begini tidak dipahami, itu sangat lemah pemahaman kita. Berarti aku berhak memberikan, berhak menerima, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjanjikan, siapa yang melakukan kebenaran, beramal saleh, perbuatan baik, beriman, dia berhak masuk ke dalam surga. Artinya kita punya hak untuk menerima jatah itu, karena itu janji. Itu janji. Jadi gak usah dijual yang kayak gitu-gitu aja. Dijual dong pernyataan Yesus yang mengatakan kehendak Bapa adalah kalian agar menyembah aku. Itu yang betul. Karena tadi kita sudah menguraikan kehendak Bapa itu kayak mana. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, artinya setiap orang yang melihat, artinya orang-orang Yahudi pada saat itu wajib hukumnya kemudian beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mesias untuk mereka. Itu intinya. Itu intinya. Bukan dalam arti kata kehendak Bapa agar seperti yang Anda mau. Tidak. Kehendak Bapa itu jelas, harus bertuhan kepada Bapa dan harus percaya bahwa Bapa telah mengutus nabinya, rasulnya bernama Yesus. Makanya dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Oke bang,